Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita ya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang ini ya, tentang kesehatan sehari-hari, yaitu terkait masalah banjir keringat ya. Nah, banjir keringat ini sobat sekalian, kita ketahui sebagian besar dari kita dan juga para penghemat itu salah satu bagian ataupun gejala Omikron ya. Kita ketahui Omikron itu meskipun sudah menurun ya tingkat penularannya itu meskipun sudah menurun, tetapi tingkat penularannya sangat tinggi ya. Jadi kadang juga akan lebih parah kalau kita tidak memperhatikan serius kalau kita menemukan gejala Omikron ya. Sudah banyak yang hampir rata-rata sebagian besar masyarakat itu sudah merasakan ya gejala-gejala seperti yang nampak, misalnya batuk, pilek ya, kemudian sakit tenggorokan, kemudian badan itu sudah nggak enak, capek, pegal semua. Termasuk juga gejala yang kita bahas kali ini adalah gejala banjir keringat di malam hari ya. Keringat di malam hari itu bisa menjadi salah satu gejala Omikron di malam hari gitu ya. Omikron di malam hari ya. Beberapa orang itu melaporkan ya berkeringat di malam hari itu sebagai ciri khas varian Omikron yang saat ini tengah mendominasi ya. Jadi Anda ketika ada gejala-gejala itu ya, kita harus waspada ya. Kita harus segera bertindak cepat. Misalnya kalau kita sedang ada nggak enak badan, kita harus istirahat dengan cukup ya. Ada gejala-gejala yang nampak ya, misalnya batuk, pilek, termasuk juga banjir keringat di malam hari, itu bisa saja ya. Kita harus menjaga diri kita, menjauhkan dari interaksi dengan orang terdekat kita supaya mereka kalau kita memang benar-benar terindikasi kondisi badan kita tidak enak ya, kemungkinan itu memang Omikron ya. Gejala Omikron di malam hari ini menjadi tambahan dalam daftar gejala Omikron lainnya ya, seperti tadi batuk, pilek, sakit tenggorokan, ini eh, termasuk juga banjir keringat di malam hari ya. Tidak hanya karena kondisi cuaca yang tidak menentu, tetapi itu bisa jadi salah satu gejala serius dari Omikron ya. Keringat berlebihan juga bisanya dikaitkan dengan kondisi medis lain. Dalam kasus non-COVID, misalnya keringat malam terkadang dapat dikaitkan dengan flu, kecemasan, perubahan hormon dan kanker. Dan memang kalau kita ingin tahu pasti ya kita harus dites ya. Tapi karena keterbatasan ya, kita bisa hanya menjaga kesehatan apa adanya gitu ya. Kalau kita bisa tes juga bisa, misalnya tes antigen, tetapi saya uh, saya rasa kurang relevan kalau sekarang main tes-tes terkait masa antigen. Toh insya Allah kalau kita bisa mengatasi itu semua dengan serius, itu kita bisa gejala Omikron itu bisa cepat sembuh ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa lama gejala Omikron itu berlangsung gitu ya. Orang-orang itu melaporkan keringat malam yang merupakan gejala yang sangat aneh itu yang mereka alami ya. Ini kemudian eh, diketahui ya adanya gejala tersebut itu menyebabkan perubahan atau hilangnya rasa dan bau ya. Coba Anda kalau misalnya ada perasaan gejala itu nampak di malam hari dengan keringat basah ataupun banjir keringat itu bisa dicek apakah diikuti dengan perasaan atau hilangnya rasa dan bau ya. Apakah Omikron menyebabkan hilangnya rasa atau bau? Ini peneliti mengatakan bahwasanya sepertinya tidak ya. Sebuah penemuan baru-baru ini didukung oleh studi Badan Keamanan Kesehatan Inggris yang menemukan hanya sekitar 13% kasus Omikron di Inggris kehilangan rasa dan bau ya. Jadi memang acak ataupun tidak semua seperti itu. Tetapi kalau kita mendapatkan itu, memang kita harus segera uh, tidak memforsir tubuh kita atau lebih cenderung kepada kita istirahat ya.
Sementara sekitar 34% orang dengan kasus Delta mengalaminya. Jadi ketika kasus Omikron hanya sebagian kecil, untuk kasus varian yang mereka mengalami itu mereka berarti itu yang varian Delta ya. Apa gejala lain Omikron ya? Selain tadi banjir keringat yang sering kita alami ketika malam, dan itu memang kalaupun kita merasakan parah ataupun badan pegal-pegal itu bisa jadi Omikron gitu ya. Dan yang paling penting apa gejala lain dari Omikron ini yang patut kita ketahui ya. Belum lama ini CDC atau Center of Disease Control itu mengklarifikasikan diare sebagai salah satu gejala Omikron yang tidak biasa ya. Jadi memang tidak biasa kok ada diare, tetapi itu aja juga ya penemuan seperti itu. Tetapi keringat malam dan diare bukan satu-satunya gejala yang membedakan Omikron dari jenis virus corona lainnya. Berikut semua gejala varian Omikron yang harus diwaspadai selain gejala Omikron di malam hari ya. Apa saja itu? Misalnya tenggorokan gatal ya, kelelahan, sakit kepala, pilek, demam sedang hingga tinggi, kelelahan ya, kemudian juga nyeri otot, sakit badan, dan penyumbatan ya. Jadi memang sobat sekalian ya, gejala Omikron ini sekarang memang kadang parah ya, kalaupun kita kena komorbid itu akan makin parah ya. Tapi kita bisa mensiasati dengan terus mengkonsumsi produk kesehatan ya. Di antaranya adalah konsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah konsumsi rutin Turkish Propolis Turkiya ya. Turkish Propolis Turkiya ya, ini apa namanya barangnya, dan ini sangat banyak sekali manfaatnya. Ini ada produk premium dan berbeda dengan produk propolis yang lain ya. Karena apa? Karena ini adalah adanya nanoteknologi ya. Nanoteknologi adalah teknologi yang dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh. Artinya dapat memberikan kesembuhan terhadap penyakit itu sangat cepat ya. Sebenarnya sudah banyak testimoni terkait masalah keluhan ataupun terhadap penyakit COVID misalnya, terutama juga varian Omicron yang sudah masuk dari kami. Mereka menyatakan ketika mengkonsumsi Turkish Propolis Turkiya itu ada kesehatan yang lebih baik gitu ya, ada lebih baik setelah mengkonsumsi Turkish Propolis Turkiya ya. Kemudian perbedaan yang lain adalah adanya ruqyah ya. Ruqyah ini adalah yang sudah ada ya, banyak sekali kelebihan, dan satunya adalah ruqyah ya, bacaan-bacaan Al-Quran yang sudah ada, yang sudah dibacakan di botol ini. Insya Allah ketika kita mengkonsumsinya kita akan mendapatkan manfaat dari efek ruqyah tersebut ya. Kemudian manfaat Turkish Propolis Turkiya itu apa saja ya? Antara lain dapat mengatasi penyakit non medis gitu ya, penyakit non medis. Kemudian untuk penyakit berat misalnya kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, kemudian luka ringan ya. Kemudian juga batuk pilek, mah, kanker, ya, stroke ya, jantung, paru-paru, demam, diabetes, nyeri PMS, dan lain sebagainya. Jadi ini ada produk kesehatan sapu pejagat yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Untuk varian selanjutnya yaitu varian yang biru, yaitu Turkish Propolis Turkiya Brand ya. Ini khusus untuk mengatasi masalah manfaatnya untuk memberikan nutrisi pada otak. Kemudian juga dapat meningkatkan konsentrasi ya, kemudian dapat membantu proses pemulihan stroke ya. Kemudian dapat membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina ya. Kemudian dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus dapat memudahkan mereka menghafal pelajaran di sekolah ya. Juga bisa untuk menutrisi tidak hanya untuk anak-anak, juga menutrisi otak orang dewasa ya. Kemudian cara penggunaannya cukup mudah, tinggal meneteskan Turkish Propolis Turkiya ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 60 kilo, berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam ya. Sudah banyak testimoni yang sudah masuk yang mereka mengatakan puas ya, dan ini sudah banyak dikonsumsi oleh banyak konsumen dari Sabang sampai Merauke. Ya sobat sekalian, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan imunitas diri ya, karena kesehatan itu mahal. Jangan sampai kita itu ketika parah saja kita itu berobat, tetapi kita harus biasa menjaga kesehatan setiap hari. Salah satunya adalah menyediakan produk yang luar biasa ini, yaitu Turkish Propolis Turkiya yang merah ataupun yang biru untuk kesehatan keluarga, dan banyak sekali testimoni yang mengatakan bahwa ketika mereka menyetok ya Turkish Propolis Turkiya ini bisa dipakai untuk satu keluarga ya, untuk ayah, ibu, anak, dan kemudian kita juga bisa rekomendasikan kepada mereka
saudara, teman ya, teman kerja. Kalaupun bisa sudah cocok, kita juga bisa berbisnis turkis progres rupiah ya. Makanya kita membuka peluang bisnis dengan komunitas kapalpreneur, membuka peluang dengan bergabung di komunitas kapalpreneur dengan minimal pembelian 3 ya. Itu harganya cuma 630 dengan hemat 120 sudah mendapatkan bimbingan bisnis plus ya. Jadi ada dua manfaat, kita membantu kesehatan pada orang yang kita rekomendasikan. Yang kedua, kita dapat penghasilan tambahan. Ya sobat sekalian, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan setiap hari dengan mengkonsumsi rutin turkis progres rupiah baik yang merah ataupun yang biru ya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo di Tokopedia dan Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.